Halo teman-teman, selamat sore. Kenalin, saya Shirley ya. Tadi sudah dijelasin ya, saya dari BCA. Saya juga mengajar di UIB dan hari ini saya diberikan kesempatan ya, kesempatan yang sangat wah bagi saya karena jarang saya hari Sabtu dan Minggu sampai sejauh ini gitu ya. Maksudnya sampai ke Batu Aji maksudnya. Dan karena saya buta arah, saya dibantu tadi sampai ke sini gitu ya. Dan berada di sini untuk bisa sharing sama teman-teman mengenai namanya literasi keuangan. Jadi materi hari ini yang saya bawakan itu cukup materi yang lagi booming ya, apalagi di otoritas jasa keuangan. Jadi materi ini kenapa harus di-share ke teman-teman karena lagi ada wabah. Ya, wabah apa? Wabah yang namanya pinjaman online. Ya, hampir 60-70% ya. Itu masyarakat Indonesia sekarang terjerat yang namanya pinjol. Dan kita berharap bersama-sama di sini yang hadir di sini ya tidak menjadi korban bagian dari pinjol tersebut ya. Tapi saya nggak cuma bahas pinjol di sini, saya juga mau bahas mengenai bagaimana teman-teman di sini bisa menata keuangannya dengan lebih baik. Maka nanti kita akan mulai dengan namanya apa itu tujuan keuangan, bagaimana mengelola keuangan, sampai nanti bagaimana teman-teman berinvestasi dengan uangnya kalian. Jadi kalau terima gaji, uangnya tuh kemana aja sih? Bagusnya diletakkan ke produk-produk seperti apa yang memang memberikan kalian benefit ya, ada bunga yang didapatkan, tapi uang kalian juga aman disimpan di situ ya. Boleh ditampilkan slide-nya? Nanti di sela-sela saya presentasi, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang paham, tinggal raise hand, kita langsung jawab gitu ya. Sudah kelihatan materinya atau mau digelapin nanti? Takutnya nanti tulisannya oke. Mantap, thank you. Oke, saya bawa materi literasi keuangan. Boleh di next slide? Oke, ini saya bawa. Ini fenomena yang sering terjadi. Teman-teman sering nge-mall? Suka nge-mall? Ya, siapa yang nggak suka nge-mall? Nggak mungkin nggak ada yang suka nge-mall ya. Karena apa? Mall adem. Mall buat tempat cuci mata, ya. Mall tempat kita refreshing, gitu ya. Jadi kadang kita nge-mall itu contohnya kita mau ke Grand Batam, rencananya itu ke top 100. Saya ilustrasi ya, kita mau ke top 100. Rencananya mau ke top 100 beli tisu aja, ujung-ujung pulang pasti ada bawa tentengan lain selain top 100. Percaya? Ya, karena saya juga begitu, gitu ya. Kenapa? Pada saat masuk, lihat di mana ada tulisan sale, pasti singgah. Beli nggak beli, pokoknya masuk. Pokoknya dipegang-pegang dulu, ujung-ujungnya nggak beli, rencana nggak beli, akhirnya beli. Kenapa? Diskon, sale, buy one get one, akhirnya kebeli. Oke? Kedua nih, teman-teman bisa lihat, nongkrong dan jajan sebagai self reward dan social cost. Yang masih pelajar, yang stres sama kehidupan pekerjaannya di kantor, biasanya kalau sudah stres, Sabtu, Minggu pasti nge-mall, pasti nge-cafe, dan menganggap bahwa itu adalah self rewardnya saya. Karena saya sudah 5 hari bekerja capek-capek, saya harus menyenangkan hidupnya saya. Saya setuju, ya. Ada menganggap itu adalah social cost, artinya kalau saya gabung sama teman-teman jalan-jalan, kalau dia beli, saya nggak beli, saya nggak enakan. Oke, masa saya nge-cafe saya cuma pesan air putih, kan nggak enak ya, mesti minimal jus gitu ya, atau minimal pesannya kentang goreng gitu ya. Teman-teman tahu harganya agak pricey, tapi tetap dipesan. Kenapa? Itu social cost. Oke, nggak pesan nggak enakan. Nah, saya nggak bilang bahwa self reward, self sosial itu tidak baik, baik juga, ada baiknya juga. Tapi kalau misalnya itu tidak dikontrol, tidak dibikin budget, tiba-tiba uang bisa habis. Nanti pada saat gajian tanggal 1, tanggal 20 kita tanya, masih ada uang? Nggak ada. Uangnya kemana? Nggak tahu. Kenapa? Nggak ada yang bisa dibeli. Habisnya buat barang-barang kayak gini nih. Beli boba, ya. Beli apa? Kentang goreng, beli silin gitu ya. Pokoknya beli apa yang mau dimakan gitu ya. Itu hilang tiba-tiba. Okay. Kemudian, niatnya bisa untung, ujung-ujungnya buntung. Saya mau bilang gitu ya. Kenapa? Teman-teman, sebagian besar di sini adalah pekerja dan pelajar, pasti punya pekerjaan sampingan.
Kita anggap bahwa pekerjaan sampingannya, atau mungkin kita jualan produk. Jadi kalau misalnya produk tersebut kejual untuk 3 orang, kita baru dapat reward dari si perusahaan ini. Nah, asumsi kita baru jual 2 orang, besok udah hari terakhir. Kalau nggak dapat 1 orang, sayang kan, nggak dapat reward. Akhirnya apa? Mengclosingkan diri sendiri. Itu yang sering terjadi. Saya beli untuk saya, jadi saya mengclosing diri sendiri, akhirnya saya dapat duit. Tapi nyatanya barang yang kita closingkan ini belum tentu kita kepakai, belum tentu kita butuh. Ya akhirnya apa? Untung nggak seberapa, barangnya numpuk di rumah. Itu yang biasa bikin habis. Oke? Nah, bagaimana kita bisa mengelola agar uang tetap ada, barang yang kita butuhkan masih tersedia? Maka kita akan belajar namanya kelola keuangan. Ya. Next slide. Kita belajar dulu mengenai perencanaan. Nanti kita akan bahas mengenai tujuan dan bagaimana kita mengelola keuangan tersebut. Kita akan mulai di tujuan keuangan.